Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu yang dirahmati Allah dimanapun Sobat Satu berada. Senang sekali kami kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya Sylvia Quratul Ayun, juga rekan saya Rusniatun Nadia yang akan menemani Sobat Satu selama beberapa menit ke depan. Masya Allah. Gimana Nadia kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Aduh, aku excited banget nih buat menyapa Sobat Satu, juga berbincang-bincang nih sama Nadia, juga narasumber kita hari ini. Kira-kira kita akan membicarakan apa Nadia hari ini? Jadi hari ini ya Kak, kita akan membahas tentang Ramadan bagi seorang ibu. Jadi semangat Ramadan kita sudah datang, membawa semangat baru dan juga keberkahan bagi kita semua. Tentunya tidak kalah menarik dengan tema kita hari ini, Ramadan bagi seorang ibu. Ramadan bagi seorang ibu. Waduh, saya deg-degan nih karena mau bagaimanapun juga kita seorang calon ibu seperti itu kan ya, Sobat Satu juga. Nah, ini disclaimer nih buat Sobat Satu, silakan siapkan catatan. Nanti kita akan mendengarkan wawasan yang luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Seperti itu. Baiklah, langsung saja sih Kak. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, yang pastinya juga seorang ibu ya Sobat Satu. Kita panggil Bu Clara Sinta Pratiwi, MSOS. Masya Allah, selamat datang Selamat Ibu. datang. Silakan duduk di tengah sini Ibu. Terima kasih. Dinyamankan saja duduknya. Siap. Di sofa kita yang sangat empuk ini. Sangat ikonik. Betul, sofa kuning kebanggaan ya, gitu kan? Kebanggaan UIN 1. Oke, gimana Bu Clara hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Dengan kondisi berpuasa, kita masih tetap diharuskan untuk fit. Nah, jangan lupa minum vitamin bagi kita seorang ibu. Iya, gimana puasanya lancar Ibu belakangan ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, meskipun dalam awal-awal kita Ramadan itu kan perlu pembiasaan. Karena biasanya bangunnya subuh, ini seorang ibu dituntut untuk bangun lebih awal. Bahkan paling pertama harus bangun. Karena bisa kita bayangkan ketika seorang ibu bangun 5 menit sebelum imsak. Wah, buyar itu satu. Harus mengawali ya, Bu. Iya, betul. Harus. Nah, sebelum kita membahas tema kita dikupas secara dalam seperti itu Ibu, saya ingin Ibu menyapa Sobat Satu dulu. Halo, selamat sore Sobat Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali bisa duduk kembali di sini ya. Jadi tahun kemarin sempat 1 kali ikut Lentera Ramadan, dan tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan kembali oleh Sobat Satu TV bisa tampil ya. Saking sayangnya Sobat Satu sama Ibu. Masya Allah. Terima kasih. Iya Sobat Satu, jangan lupa kepoin video lawas dari Bu Clara juga ya Sobat Satu ya, jangan lupa. Oke. Baik Ibu, hari ini sudah disinggung nih oleh rekan saya Nadia seperti itu. Kita membahas tentang Ramadan bagi seorang ibu. Temanya luar biasa Ibu. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Saya sangat awalnya ketika diberikan tema Ramadan bagi seorang ibu tuh saya langsung, wah luar biasa. Ternyata ada nih yang aware tentang ibu ya ketika di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu kan, ibu itu adalah seseorang yang melahirkan bibit-bibit unggul. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata ibu itu berkali-kali. Saking istimewanya seorang ibu. Nabi Isa terlahir dari rahim seorang ibu. Nabi Muhammad SAW juga terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah. Itu ada lagunya ya. Banyak sekali lagu-lagu yang menjelaskan tentang ibu dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sosok yang luar biasa, tidak ada anak yang luar biasa tanpa didikan yang luar biasa dari seorang ibu. Dari surah Ali Imran, surah Al-Isra ayat 23 juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nah, karena pentingnya seorang ibu itu ya, posisinya sangat penting bagi generasi-generasi selanjutnya.
Allah itu melarang kita untuk menyusahkan ibu kita. Allah itu melarang kita untuk berkata uf, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Berbuatlah kepada ibu kita dengan perbuatan perkataan yang mulia. Jadi seorang ibu itu kenapa kok bisa dikatakan mulia? Kenapa? Kenapa kok generasi yang baik itu terlahir karena didikan dari seorang ibu yang baik? Penting di zaman sekarang seorang ibu itu berpendidikan. Karena apa? Kalau tidak berpendidikan, seorang ibu tidak akan bisa mendidik anaknya dengan baik. Tidak bisa memikirkan anaknya mau disekolahkan di mana. Anaknya punya potensi apa? Anaknya punya kelebihan apa? Jangan-jangan anaknya dibiarkan saja, ibunya sibuk sama HP-nya. Iya, zaman sekarang kan suka TikTokan, ya, suka nonton video YouTube. Padahal yang terpenting adalah seorang ibu itu harus tahu masa-masa golden age dari seorang anak. Kapan anak itu memiliki potensi di bidang A, di bidang B, di bidang C. Nah, ada sebuah kisah. Kita berbicara tentang hikayat ya. Seorang ulama besar. Dia adalah ulama yang selama ini kita tidak tahu namanya, dirahasiakan. Nah, ceritanya adalah dia terkenal di sekolahnya itu bodoh, tidak bisa hafalan, ya, disuruh menghafal ini itu tidak bisa. Tetapi beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena seorang ibu, ya, mengesampingkan keinginannya, mengesampingkan segala hal yang dia inginkan hanya untuk kesuksesan dan kebahagiaan dari anak tersebut. Dalam makalah Arab itu disebutkan al-hub fil mahbub. Ya, cinta itu terbukti pada sebuah pengorbanan dan pemberian. Saya tanya, Mbak kalau jatuh cinta pengen nggak ngasih bunga, ya, kemudian ngasih hadiah. Kemudian kalau jatuh cinta yang difikirkan yayangnya saja. Nah, jadi ketika seorang ibu itu lahir seorang anak dari rahimnya, dari keadaan dia lemah dan berjuang, ya, itu tumbuh yang namanya cinta. Katanya kan cinta sejati itu seorang ibu, ya. Karena cinta itulah seorang ibu itu rela, Mbak, nggak beli emas, rela tidak membeli pakaian baru, rela tidak membeli yang lain untuk bisa menyediakan hadiah, untuk bisa menyediakan sesuatu yang ingin dia berikan kepada orang yang sangat dia cintai. Siapa yang sangat dia cintai? Anaknya. Bahkan ayahnya, suaminya itu bisa jadi nomor 2. Ya, ditinggal ayahnya 1 hari nggak risau. Tapi anak perempuan main sampai maghrib, ibunya bolak-balik kamar mandi, mana anak saya? Mana anak saya? Kemana dia? Ngapain dia? Sebegitu khawatirnya seorang ibu karena cintanya kepada anaknya. Itu kan hanya khawatir ditinggal pagi sampai maghrib, ya. Apalagi ditinggal kuliah jauh. Jangan dikira tiap nelpon, ibu nih kenapa sih kok selalu menelpon? Ibu nih kenapa sih kok selalu menanyakan kabarku? Udah makan apa belum? Udah mandi apa belum, Duk? Karena apa? Ditinggal jauh oleh orang yang sangat dicintai. Rasanya sedih apa enggak? Sedih Ya, ditinggal LDR sama pacar sedih apa enggak? Ya pastinya sedih, Sedih, ya. Jadi ibu itu cintanya itu siapa? Anaknya. Maka al-hub fil mahbub. Cinta itu terbukti dengan apa? Pemberian. Yang kita sebut dengan namanya pengorbanan. Nah, ada nih kata-katanya anak Gen Z zaman sekarang. Apa sih yang enggak buat kamu? Meleot. Ya. Tapi kalau ibu yang bilang, apa sih Nduk yang enggak buat Nduk? Meleot enggak, Mbak? Melengos kayaknya. Melengos, ya. Biasa aja kayaknya, Bu, ya. Padahal sebenarnya ketika seorang ibu itu melahirkan, dia udah nggak mikirin siapa-siapa, Mbak. Oh, inilah cinta saya. Temannya semakin sempit, sahabatnya semakin sedikit, ya. Tempat bermainnya pun menjadi tempat bermain anak-anaknya.
skincare dihabiskan, lipstik dipotak-potek, tetap sayang orang tua itu. Karena apa? Al-hub fil mahbub. Cinta itu terletak pada pengorbanan. Jadi ketika Anda jatuh cinta, bayangkan lebihnya seorang ibu itu jatuh cinta kepada anaknya. Maka di bulan suci Ramadan ini, ya kita sebagai anaknya juga harus mengerti bahwa mungkin kondisi orang tua itu terkadang lelah, letih ya. Jadi ketika seorang ibu harus bangun pagi, lebih pagi dari orang-orang yang lain, dari bapaknya, anaknya, dan yang lain, menyebabkan terkadang emosi dan juga psikis seorang ibu itu sedikit goyang. Jadi mungkin marah-marah, "Duk, tidur tidur toh, puasa-puasa kok tidur." Padahal an-naum shaim, ya naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi seorang ibu ketika bulan suci Ramadan itu memiliki banyak sekali faedah dan banyak sekali tantangan. Nah, tantangannya seperti yang tadi, selalu harus mendahulukan keluarganya. Itu adalah bukti cinta. Apa seorang ibu itu terbebani dengan posisi harus bangun lebih awal, ya, harus masak lebih awal. Stres juga Mbak, masak tapi nggak tahu rasanya. Ketika berbuka puasa, ekspresi keluarga, itu ibu tuh mantengin loh. Enak nggak? Nah, rasa enak itu, bertanya enak nggak? Itu adalah bentuk kecemasan ketika orang yang dicintainya tidak puas dengan apa yang telah disiapkan. Jadi kalau seumpama seorang ibu tuh marah, wes dimasak nih, nggak usah marah-marah, nggak usah komen-komen. Itu sebenarnya karena dia juga merasa kecewa. Kenapa saya tidak bisa memberikan yang lebih baik kepada orang yang saya cintai, terutama anak dan suaminya. Jadi ketika ibu itu memasak ya, itu tuh cintanya luar biasa. Makanya kenapa makan masakan ibu dengan makan beli di warung, seenak apapun warungnya, seterkenal apapun warungnya, kalau beli tiap hari di warung pasti bosan. Tapi setidak enak apapun masakan yang dikasih oleh ibu kita, ya, tetap akan dikenang. Kalau sudah di perantauan, nih mbaknya jauh nggak dari ibu? Alhamdulillah dekat. Alhamdulillah dekat, jadi bisa selalu merasakan ya masakan ibu. Jadi masakan ibu itu adalah masakan yang tidak bisa kita nikmati setiap waktu. Jadi silakan kita menikmati segala menu buka puasa dan segala menu sahur yang disediakan oleh ibu kita. Karena ada banyak orang yang ternyata meremehkan hal kecil hanya makan berbuka puasa bersama, dan tahun berikutnya itu sudah tidak punya kesempatan itu. Kalau kangen sama masakan Padang, itu ada di mana-mana. Tapi kangen masakan ibu, tidak ada copy pastenya, Mbak. Ada nggak copy paste masakan ibu? Nggak ada. Tidak ada copy paste masakan orang tua. Tapi kalau kita beli nasi Padang, itu banyak versinya. Versi nasi Minang, versi nasi Padang. Kita hitung deh, nasi Padang di Tulungagung jumlahnya ada berapa? Tapi nasi orang tua, ibu, ya, itu nggak ada copy paste. Meskipun nanti ketika seorang ibu itu sudah tidak ada, kita mencoba untuk membuat resep yang sama, tidak akan sama rasanya. Betul. Kenapa? Tidak ada bumbu cinta ya dari orang tua yang disuguhkan kepada makanan. Jadi ibu itu sangat-sangat luar biasa ya. Wonder Woman, super power. Jadi jangan kira kita sukses, kita menjadi orang yang sebesar sekarang, itu karena diri kita sendiri. Kan? Orang tua itu, ibu, melakukan pengorbanan yang terlihat seperti kerikil. Kecil, 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 tetapi kalau itu hilang, rasanya hampa. Contoh, saya kasih contoh. Kalau naik mobil atau berjalan, ya, ketika kita rematik, kita dianjurkannya jalan di bebatuan, ya, jalan di bebatuan. Itu terasa sakit, tetapi rileks. Oh, jalan, rileks, sakit, rileks, dinikmati Mbak. Tapi ketika itu los, tidak ada batu di jalanan, licin, kita berjalan, rasanya enak, tetapi tidak ada sensasi. Nah, sensasi rileks itu nggak ada.
Jadi kadang-kadang ditelepon sama orang tua, mbaknya kan kalau LDRan atau mbaknya lagi main jauh. Mbak, ada di mana? Kok belum pulang? Itu adalah al-hub. Itu adalah cinta dari seorang ibu. Ya. Di bulan suci Ramadan, orang tua, seorang ibu antusias menyiapkan berbuka puasa makanan, menyiapkan makanan sahur. Meskipun di luaran sana banyak takjil bertebaran. Meskipun takjilnya war sama orang-orang lain ya, bahkan agama-agama lain pun juga menyamar ya, bagai ninja. Nah ya, menyamar menjadi koko-koko dan cece-cece untuk menggunakan pakaian kita Muslim supaya bisa beli takjil. Nah itu kan tren itu, setiap tahun pasti ada. Nah, jadi tetap makanan dan masakan ibu itu tetap yang terbaik. Nomor satu ya, Bu, ya? Nomor satu. Masya Allah. Percaya saya, tidak akan pernah menemukan masakan kopi paste seorang ibu. Meskipun asin. Baik, Bu. Masya Allah sekali ya, Nggih, dijelaskan betul. oleh Bu Clara tadi. Peran dari seorang ibu itu sangat penting. Jadi begini, Bu. Kasih kita tips, kita kan sebagai mahasiswa Ya, yang pastinya betul. jauh dari orang tua. Ketika bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa berbakti kepada orang tua? Yang pertama, saya ingin bertanya nih sama Mbak Silvi sama Mbak Dia. Pulang kampung itu pemborosan nggak? Nih kalau kita jauh nih, kita menghayal, kita mengandaikan. Mbak Sylvia jauh buatan dari rumah? Alhamdulillah setiap hari pulang. Ya dekat juga ya. Nah kalau saya tuh terbiasa jauh dari orang tua. Jadi saya itu sejak aliyah itu mondok di Jawa. Nah karena ibu saya itu adalah seorang mu'alaf ya. Jadi beliau adalah sosok ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ibu saya merasa bahwa kamu kalau tetap di sini, kamu tidak akan berkembang, kata ibu saya. Karena ibu tidak bisa menjadi madrasatul ula dalam kita mendidik anak. Jadi kan seorang ibu itu kan madrasatul ula nih ya untuk anak-anaknya. Jadi yang mengajarkan pertama kali ya, jadi menjadi orang tua yang betul-betul bisa mendidik anak. Ibu saya mengatakan bahwa ibu tidak bisa mengaji. Ini hikayat, ini cerita lagi ya. Ibu tidak bisa mengaji dan saya rasa kamu tidak akan bisa hebat di sini. Pergi, Nduk, pergi, hijrah, katanya. Akhirnya saya merasa, oke Bu, saya mau kemana ya? Cuman bayangan ibu saya tuh tidak yang beda pulau. Maksudnya hanya ya di Bali itu ada, di negara itu ya, pondok pesantren. Dikiranya saya hanya ingin ke situ. Tapi saya bilang, Bu, saya pengen mondok ke Jawa Timur. Saking cintanya orang tua, saking cintanya. Dan itu adalah, ya kita baru sadarnya itu ketika kita sudah dewasa ya. Bukti cinta ibu itu. Kenapa kamu pengen keluar negeri? Pengen keluar Jawa Timur ya? Karena di sana itu ada pondok pesantren yang Nahdlatul Ulamanya keren, bimbingannya keren Bu, jadi saya pengen sana. Oke, pergi. 10 tahun kemudian, saya sudah di UIN 1 Tulungagung ya. Saya lihat ibu saya sudah menua, sudah keriput sekali. Saya tanya, Bu, lebaran loh sekarang, ntar lagi lebaran Bu. Nggak mau beli emas, ibu nggak punya emas. Cincinnya mana loh Bu? Nggak enak, kalau lebaran, anaknya wis dosen, tapi nggak pakai gelang. Nduk, gelangku wis habis, ket biyen kamu mau keluar negeri ke Thailand KKN. Jadi saya dulu pernah KKN keluar negeri, dan harus membayar di awal kan untuk membeli tiket. Tapi ternyata orang tua saya menghabiskan hartanya untuk kayak berangkat. Kamu mau kemana? Berangkat. Ya ketika di Thailand, karena di Thailand itu, di Thailand Selatan, waktu itu adalah negara penuh konflik. Jadi kadang tidur itu saya dengar bom. Doar gitu di Thailand Selatan. Ditelepon sama orang tua saya, kamu sehat. Dan saya merasa itu gangguan. Jadi masa-masa seperti kita ini, masa-masa mencari jati diri, kadang-kadang pernah saja merasa bahwa telepon orang tua itu adalah gangguan. Tetapi sebenarnya ya, orang tua kita itu kayak ada chipnya. Jadi ketika dia melahirkan seseorang, ya seorang anak, ya yang itu adalah darah dagingnya, itu sama Allah seperti dikasih chip. Yang apapun desiran yang kita rasakan, itu orang tua pasti merasakan. Kita lagi sedih, orang tua itu merasa, Mbak. Saking dekatnya, ya.
tidak ada sebenarnya jarak antara kita dengan ibu itu. Tidak ada. Karena kita tuh darahnya sama. Ya, kulitnya sama. Dulu bahkan 9 bulan bersama. Capek-capek di bawah 9 bulan. Jadi jangan pernah berusaha kita mengelak dari ibu kita. Berbohong dari ibu kita. Beliau itu lebih tahu dari apa yang kita sembunyikan. Sekuat apapun kita menyembunyikan sesuatu, beliau itu tahu. Sehat, Nduk? Sehat toh, Bu. Ibu ngapain toh nelpon-nelpon? Karena pakainya HP keluarga saya. Nggak enak, Bu. Ibu pakai HP-nya orang takut dipakai. Enggak, kok ibu nggak enak ya? Enggak, kok ibu nggak enak? Kamu wis makan kan? Sudah kok, Bu. Dengan bahasa saya ya, bahasa Bali, tapi saya pakai bahasa Jawa di sini. Akhirnya setelah itu saya baru sadar. 5 menit setelah orang tua saya menelpon, guru di sekolah itu datang. Mbak Clara, tolong klik pintu. Disuruh menutup pintu. Klik itu tutup. Klik, pulang gitu. Pulang dari sekolah. Kenapa? Saya bingung. Ternyata setelah itu ada suara bom. Dor, gitu. Dan saya untung waktu itu sudah ada di Berek. Jadi udah ada di asrama. Saya merenung. Oh, tadi ibu nelpon. Keinginan untuk pulang saat itu ya. Pengen pulang. Tapi kayak yang orang tua di sini memberikan semuanya untuk kita. Jadi kita harus tetap bertahan. Masya Allah, firasat seorang ibu Firasat, luar iya, biasa jadi ya, Ibu ya. Ibu itu alarm, Mbak. Alarm telepati bagi ya. kehidupan kita. Iya. Jadi kayak ada chip di otak mungkin atau di hati seorang ibu itu untuk jadi alarm kita. Jadi kalau malam orang tua itu, ibu itu bangun duluan untuk menyiapkan sahur, itu chipnya nyaring berbunyi, ting 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 ting, nanti anakmu kelaparan gak bisa sahur, ayo bangun gitu. Otomatis bangun sendiri. Otomatis gitu. bangun. Lebaran, kamu sedih nggak punya baju baru, ditakon pasti. Nduk, Arape beli baju lebaran di mana? Itu sebenarnya sudah bunyi chipnya, ting 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 ting. Anak yang ini pengen beli baju lebaran gitu ya. Jadi memang ibu itu sangat luar biasa perannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man abar? Siapa yang harus aku hormati pertama kali? Rasulullah bersabda, ummuka, thumma abaka. Ibumu, dan ibumu, baru kemudian ayahmu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa peran seorang ibu. Mbak Silvi, Mbak Nadia akan menjadi seorang ibu. Ya, semoga menjadi ibu yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Gak usah belajar, Mbak. Ya, ilmu parenting itu penting ya. Tetapi dulu kan gak ada ilmu parenting. Itu semuanya tuh naluriah. Kalau sudah cinta itu nggak ada kursusnya, Mbak. Iya kan? Mengalir saja. Iya, mengalir. Kalau sudah cinta itu nggak ada kursusnya. Kita sampai belajar ilmu parenting, belajar menjadi orang tua yang baik, itu karena cinta. Cintanya tuh tumbuh dulu, baru kita bisa berkorban. Ikut les, menjadi orang tua yang baik, itu terjadi ketika cinta itu sudah tumbuh. Saya tuh dulu hamil, tidak mencintai anak saya. Karena saya merasa, dulu itu, sekarang itu banyak ya tagar-tagar bahwa child free gitu ya, child free gitu. Saya dulu karena ingin menjadi wanita karir, saya meninggalkan sunnah Nabi bahwa salah satu dari 5 hal yang penting bagi kita adalah hifdun nasl. Jadi ada hifduddin, hifdun nafas, hifduddin, hifdun nasl. Hifdun nasl itu adalah menjaga keturunan. Saya abaikan itu, karena kayak yang karir lebih penting. Sudah hamil, saya minum Sprite, padahal nggak boleh ya, saya minum. Tapi ketika usia 5 bulan, Allah menegur saya dengan teguran yang sangat luar biasa. Saya jatuh dari kamar mandi. Jatuh dengan posisi perut saya itu membentur bak mandi. Terduduk ya Allah. Ini kalau anak ini hilang, gimana? Cinta itu sepersekian detik muncul. Bagai kita melihat cinta pertama kita. Jadi kayak, ya Allah, jangan hilangkan nikmat ini. Jangan hilangkan nikmat ini. Jadi ketika itu langsung saya berangkat ke rumah sakit. Waktu itu COVID ya. Berangkat ke rumah sakit dan dicek detak jantung anaknya. Tek, tek, tek. Oh enggak, Bu, anaknya sehat. Wah, hati saya langsung, oke nak, kamu lahir, apapun yang kamu inginkan akan saya berikan.
Jadi cinta itu sepersekian detik saja. Kalau jenengan jatuh cinta kepada lawan jenis kan kadang sekelebat, ya sekelebat melihat kayak kok ganteng. Nah, tapi kalau ibu itu ada momen di mana Allah menumbuhkan rasa cinta yang sangat luar biasa dan Tanpa itu syarat. tanpa gitu kan. syarat, tanpa syarat. Padahal yuk, anak dalam kandungan itu memberikan jaminan apa kepada kita? Gak ngasih jaminan, Mbak. Tanpa syarat. Berkali-kali pun disakiti, ya. Kalau kita sama laki-laki kan disakiti satu kali, goodbye, red flag. Ya. Tapi kalau orang tua, Mbak, tanpa syarat, berkali-kali pun kita mengecewakan hatinya, berkali-kali pun, ya. Ibu adalah tempat kembali satu-satunya yang tidak pernah meminta imbalan. Gak pernah digaji, 24 jam on time, ya. Kapanpun kita butuhkan, nopo tondok. Lagi sakit pun tetap harus melayani, ya. Tidak pernah libur. Gak ada libur itu bagi seorang ibu. Jadi, mari kita menjadi ibu yang hebat, ya. Tidak bergaji, tidak berdasi, tapi memberi, ya, dan menerangi. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Memberi dan menerangi. Memberi Sobat dan Satu. menerangi, ya. Jadi Dicatat ya Sobat Satu. iya betul. Kita menjadi seorang ibu yang tidak perlu kita meminta imbalan. Jadi kenapa Bu tidak perlu meminta imbalan? Allah sudah memberikan tempat yang sangat istimewa untuk kita. Ya, derajat kita akan sangat-sangat. Nanti kita kalau sudah menjadi ibu yang luar biasa, kita berusaha untuk menjadi ibu yang luar biasa, insya Allah kita akan bertemu dengan Khadijah, ya, Amin, amin, ya yang rabbal alamin. menciptakan seorang Fatimah. Ya, kita akan menjadi seorang Fatimah yang kemudian menciptakan generasi Hasan dan Husain yang kemudian sekarang menjadi habaib. Ya, kita akan bertemu dengan Siti Aminah yang melahirkan seorang Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Itu tidak lahir dari Abdullah, tetapi lahir dari Aminah. Meskipun dalam nasabnya dikatakan Muhammad bin Abdullah, tapi siapa ibunya? Aminah. Ya. Fatimah bin Muhammad, padahal ibunya adalah Khadijah. Kita akan bertemu nanti, insya Allah. Masya Allah, Masya tabarakallah, Allah luar sekali biasa. Mukadimah Iya. dari Ibu hari ini saya hampir tidak bisa berkata-kata kalau Berkaca-kaca tersentuh dengan cerita Ibu kalau Clara. seputar ibu tuh memang sangat Menyentuh. sangat Betul. riskan untuk menyentuh hati seperti itu. Baik. Baik Ibu, sebelum kita berakhir seperti itu, saya ingin Ibu menyampaikan closing statement tentang tema Ramadan bagi seorang ibu kepada Sobat Satu. Baik, terima kasih. Baik Sobat Satu, jadilah kita calon-calon ibu ya. Mari kita menjaga diri kita dan kita menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang mampu menerangi, ibu yang tidak berharap kepada gaji, tapi kita bisa memberi dan kita menerangi kepada anak-anak kita nanti. Terima kasih. Closing statement dari Bu Clara tadi bahwa kita harus menjadi seorang ibu yang tidak perlu digaji, tetapi kita ikhlas untuk menemani. Ya, betul. Masya Allah Bu Clara, tidak terasa nih sudah. Kita kalau tadi menit-menit terakhir, sekarang detik-detik Iya, terakhir detik-detik Ibu ya. Ya, Semoga tahun depan ya masih bisa Betul, dikasih betul. kesempatan. Sobat Satu Amin. pasti catatannya ini tidak terhingga. Soalnya kalau kita membicarakan tentang seorang ibu, pastinya tidak ada kata yang mampu mendeskripsikan sebagaimana banyaknya jasa seorang ibu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Itu dia pemaparan mukadimah materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Nah Sobat Satu, agar tidak ketinggalan program inspiratif, menarik juga insya Allah barokah lainnya, silakan subscribe channel YouTube Satu Televisi, SATUTELEVISI. Juga apa Nadia? Dan juga Instagram @Satu Televisi dan juga @Duta Santri. Saya Sylvia Quratul Ayun, juga Dan rekan juga- saya. Dan saya Husniatun Nadia dan juga narasumber kita. Clara Sinta Pratiwi. Mohon pamit undur diri. Lentera Ramadan bersama, Bersama dalam dalam iman, iman, kuat dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.